Halo semuanya, Anda menyaksikan Gadget Corner dan kita lihat berita terhangat minggu ini. Dan berita terhangat minggu ini masih ada dari MWC 2017. Dan di MWC 2017 banyak banget smartphone yang diluncurin. Kita mulai dulu dari smartphone yang sebenarnya nggak bakal muncul kayaknya di Indonesia. Misalnya ada Gionee A1 sama A1 Plus, Nubia N1 Lite, kemudian ZTE Blade V8 Lite sama V8 Mini, kemudian ada Alcatel A5, U5, A3 sama Alcatel Plus 12. Kemudian ada Galaxy Book, yaitu tablet Samsung berbasis Windows 10. Kemudian Galaxy Tab S3. Nah, Galaxy Tab S3 ini ternyata benar seperti yang dirumorkan sebelumnya oleh Samsung, bahwa mereka tidak akan meluncurkan Galaxy S8 di MWC 2017, tapi mereka meluncurkan Galaxy Tab S3. Galaxy Tab S3 adalah tablet seperti yang dirumorkan sebelumnya, bakal hadir dengan layar 9,7 inch dengan S Pen. Spesifikasi lainnya tuh ada prosesor Snapdragon 820, 4 buah speaker dari AKG, 4 GB RAM dan 32 GB storage. Harganya mulai dari €679 atau 9,6 juta rupiah, baru versi Wi-Fi-nya. Kemudian ada Huawei P10 atau P10 dan P10 Plus. Huawei P10 dan P10 Plus ini adalah masih bekerja sama dengan Leica, tapi ubahan paling terlihat adalah fingerprint reader yang dipindahkan ke bagian depan, kalau sebelumnya di bagian belakang. Kemudian dia punya masih dual kamera, 12 megapiksel RGB sensor dan 20 megapiksel monokrom sensor. Huawei P10 itu dihargai €649 atau setara dengan 9 jutaan rupiah. Itu lebih mahal karena sekarang Huawei P9 itu dihargai 7 juta rupiah. Kemudian ada Xperia X A1, XE Ultra, XZ Premium dan XZS. Jadi ini adalah seri terbaru dari Sony Xperia X dan sepertinya tidak akan masuk Indonesia dalam waktu dekat. Karena kita tahu sebelumnya bahwa Xperia X seri pertama, yaitu yang diluncurkan tahun 2016, itu belum masuk secara resmi ke Indonesia. Kemudian ada Moto G5 sama G5 Plus. Bisa masuk, bisa enggak, karena kita udah tahu kemarin Moto E3 Power juga masuk ke Indonesia. Kemudian Lenovo Tab 4. Lenovo Tab 4 ini ada dua, itu 8 inch dan 10 inch. Kemudian ada LG X Power 2. Nah, LG X Power 2 ini dia masih mengusung konsep baterai besar. Dia lebih besar, layarnya sekarang 5,5 inch dan baterainya 4500 mAh. Jadi memang LG Signature Button sudah menghilang, karena di LG X Power 2 juga tidak ada LG Signature Button. Kemudian Kodak juga meluncurkan smartphone kameranya, yaitu Kodak Ektra namanya. Oke. Nah, Nokia setelah kemarin meluncurkan Nokia 6, HMD Global juga sekarang meluncurkan Nokia 3 dan Nokia 5. Nokia 3 itu punya spesifikasi layar 5 inch HD, prosesor MediaTek MT6737, 16 GB storage, 2 GB RAM, dan kamera 8 megapiksel. Sedangkan Nokia 5 itu punya layar 5,2 inch HD, prosesor Snapdragon 430, 16 GB storage dan 2 GB RAM, dan dua-duanya dibekali sama Android Nougat. Berita terfenomenalnya minggu ini adalah yang ramai diberitakan mengenai Nokia 3310. Jadi Nokia 3310 ini diluncurkan kembali oleh HMD Global tahun ini dengan desain yang lebih modern tahun ini. Mengingat Nokia 3310 adalah smartphone yang sangat legendaris dan fenomenal. Nokia 3310 ini spesifikasinya juga masih di bawah rata-rata. Dia tuh layarnya 2,4 inch, storage-nya 16 MB dan kameranya 2 megapiksel. Jadi memang sangat feature phone. Belum bisa dibilang ya feature phone yang bagus juga enggak, karena memang spesifikasi feature phone ya rata-rata seperti itu. Dan juga ada Game Snake. Teman-teman pasti tahu Game Snake itu diperbaharui juga dengan grafis berwarna kali ini. Gak terlalu murah juga, harganya €49 atau sekitar Rp700.000. Jadi ya itu sih kalau misalnya teman-teman suka desain barunya. Cuma desain barunya juga menuai pro dan kontra, karena ada juga orang yang suka desain ini, ada juga yang enggak. Tahun ini Xiaomi melewatkan MWC 2017 dan mereka meluncurkan smartphone mereka sendiri di acara mereka sendiri, yaitu Xiaomi Mi 5C dengan prosesor buatan mereka sendiri, yaitu Surge S1.
Surge S1 mengusung teknologi quad-core 64 bit di angka 2,2 GHz. Xiaomi Mi 5C sendiri punya layar 5,15 inch Full HD. Prosesor Surge S1 octa-core itu quad-core plus quad-core dan storage 64 GB serta RAM-nya 3 GB. Berita terhangat juga lainnya minggu ini adalah mengenai LG G6. LG G6 akhirnya diluncurkan LG Global setelah setelah dipastikan oleh LG sendiri bahwa mereka akan meluncurkan LG G6 tanggal 25 Februari 2017 di MWC 2017. Itu saya masih lihat live-nya di YouTube karena itu jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Biasanya kan kalau peluncuran kayak gitu malam-malam jam 10. Jadi di situ diluncurkan LG G6 dengan model yang mirip sih sama G5, cuma nggak mirip-mirip banget karena yang dirumorkan sebelumnya itu mirip banget sama G5, tapi ternyata enggak. Sekarang bodinya itu lebih tebal daripada G5 dan lebih proporsional, nggak modular lagi. Kemudian dia layarnya itu 18:9, jadi aspek rasio lebih panjang daripada smartphone biasanya, karena kan kita biasanya aspek rasio 16:9, jadi lebih panjang dan itu bisa buat dual window sempurna, jadi kotak sempurna atas dan bawah. Kemudian di belakangnya juga kameranya sekarang lebih proporsional desainnya, ada dua lensa di belakang itu yang ukurannya sama dan juga fingerprint reader yang juga tombol power itu sama ukurannya. Jadi kelihatannya kayak membentuk wajah robot ditambah flash di tengah. Jadi itu memang jauh lebih proporsional daripada desainnya LG G5. Kemudian dia masih sama, masih dual kamera, masih fitur-fiturnya sama, Androidnya Nougat. Kemudian dia belum ada lagi LG UX 6.0 berarti kali ini. Itu belum diumumkan secara resmi oleh LG karena seperti kita tahu sebelumnya kalau tahun 2016 itu dan 2015 sebelum peluncuran LG G5 dan LG G4 itu diumumkan terlebih dahulu LG UX 4 dan LG UX 5. Kemudian baru diluncurkan smartphone-nya, tapi tahun ini mereka masih launching LG G6 dengan pre-production software. Ini LG G4, saya masih menggunakannya dan covernya udah hancur karena memang saya udah pakai itu lumayan lama sih, cuma waktu itu pernah ya jatuh ke got. Jadi itulah LG G6 dan harga. Oke, kalau ngomongin harga, kemungkinan besar pasti lebih mahal daripada LG V20 karena kalau dilihat dari spesifikasinya LG G5 kan memang waktu itu nggak dimasukin yang G5 asli karena tuh harganya terlalu mahal. Jadi G5 SI itu harganya lebih murah, jadi itu juga nggak lebih murah juga sih, 8.500.000 waktu itu. Itu LG G5 SI disunat spesifikasinya lebih dikit supaya orang Indonesia bisa beli. Nah itu nggak terjadi pada LG V20. V20 itu full specification dan dibawa ke Indonesia langsung sehingga harganya juga menjadi ya lebih mahal jauh daripada G5 yaitu 9.500.000. Kalaupun kita LG Indonesia memasukkan LG G6, kita bisa expect harganya kira-kira 9.500.000 atau lebih, atau bisa lebih murah sedikit. Tapi sih yang sejauh ini ya perkiraan saya sih harganya 9.500.000 atau bisa lebih. Kemudian sekarang kita akan melakukan pengumuman dari giveaway. Jadi giveaway Vivan Powerbank yang telah saya lakukan itu telah ada sekitar 70-an entry dari teman-teman. Terima kasih sekali lagi buat partisipasi teman-teman, udah di-share ke Instagram, ke Twitter. Dan akhirnya kita telah memilih satu pemenang, yaitu ini dia pemenangnya. Selamat. Nanti kita akan menghubungi pemenang tersebut lewat Twitter dan Instagram sehingga kita bisa mengirimkan hadiahnya ke pemenang yang beruntung. Jangan berkecil hati teman-teman yang bagi yang belum beruntung, karena kita masih ada giveaway lagi. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, giveaway Andromax B kita belum mulai. Kenapa? Karena banyak banget komentar di Andromax L dan Andromax B tuh seolah kita tuh udah mau bikin giveaway-nya. Memang sih setelah tweet dari Smart Friend Indonesia, kemudian kita retweet lagi di Twitter Yesam Gadget ID, itu terlihat banyak yang mulai komentar di Instagram, di komentar di post waktu itu saya post lagi tweet itu. Kemudian di YouTube juga banyak komentar. Jadi kita belum memulai secara resmi giveaway dari Andromax B ini. Jadi tetap tunggu aja di Yesam Gadget. Follow Twitter kami di @yesam_gadget_id, juga Instagram, sehingga teman-teman gak ketinggalan lagi nanti giveaway dari Andromax B. Jangan lupa follow Twitter kami @yesam_gadget_id, Instagram juga @yesam_gadget_id. Kita akan publish teman-teman. Kita akan beritahukan teman-teman bila ada berita-berita teknologi baru di Gadget Corner Daily. Saya udah mulai itu dari MWC mulai. Jadi saya akan usahakan begitu ada berita terbaru saya langsung post dan saya akan memberitahukan teman-teman bila ada berita baru. Sehingga Gadget Corner yang tiap minggu ini akan menjadi rekap dari Gadget Corner Daily yang untuk beberapa berita-berita dalam minggu itu. Jadi itu aja buat pengumuman giveaway ini. Jangan lupa untuk subscribe Yesam Gadget sehingga gak ketinggalan dari pengumuman giveaway. Gak ketinggalan giveaway Andromax B dan Gadget Corner juga ini. Jadi itu aja
Gadget Corner MWC 2017 dan beberapa peluncuran smartphone lain. Saya Uda Gilbert, terima kasih. Ciao.